Acara selanjutnya, Sekapur Sirih Ketua Karang Taruna Kabupaten Banggai kepada Bung Irfan Bungajim SH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa ma yudlil falan tajid lahu waliya mursyida. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat istimewa, yang sangat kita cintai dan kita rindukan, hadir di tengah-tengah keluarga besar Karang Taruna, Bupati Banggai sekaligus pembina umum Karang Taruna se-Kabupaten Banggai, Dr. Insinyur Haji Herwin Yakin, Magister Manajemen. Sosok inspirasi bagi saya. Beliau jangan kita lihat saat ini, beliau sudah sangat ganteng, tinggi, gagah. Tapi beliau ini sekian belas tahun yang lalu sama seperti saya, sama seperti Anda. Beliau juga orang-orang yang terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Beliau lama tinggal di Toili Barat, makan di hutan, tidur di hutan, bekerja sebagai seorang petani sawit, milik seorang konglomerat yang memiliki andil dan jasa besar membangun Indonesia, yaitu Bapak Murad Husain. Beliau ada di situ bekerja sebagai seorang petani. Bekerja sebagai seorang petani tidak menjadikan beliau kehilangan integritas dan pengabdiannya kepada rakyat Kabupaten Banggai. Buktinya di usia 34 tahun beliau sudah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar. Tenang, kita kasih turun sedikit. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD. Luar biasa DP Ketua DPR orang Moilong, Bang. Luar biasa tuh. Ya, jangan cuma tepuk tangan kamu. Ya ingat juga kan ke depannya. Luar biasa Pak Ketua DPRD sudah bersama-sama kami dan semua yang sudah dihormati oleh Camat Moilong yang sangat luar biasa. Pak Bupati, artinya ini bukan Bapak Tende karena beliau ada di sini, tapi memang camat ini tidak salah Bapak pasang beliau sebagai Camat Moilong. Ya, kemudian Camat Batu yang alhamdulillah juga hadir. Seluruh ketua-ketua Karang Taruna kecamatan, ada ketua kecamatan Batui, Ijal ya? Bukan itu masker. Bukan dulu masker, supaya ditahu mana yang lari, mana yang tidak. Dibukalah sedikit, tidak apa-apa. Yang penting jangan dibuka, biar kita tahu muka-mukanya. Biar kita tahu juga muka-mukanya. Dibuka dia sedikit, tidak apa-apa. Yang penting jangan dikasih keluar DP masker. Santai saja, jangan terlalu tegang. Biar kita tahu juga mukanya. Kalau Bapak tutup begini, mana kita tahu? Iya kan? Ijal, dikasih turun sedikit Ijal. Ijal, dikasih turun sedikit. Ya, begitu. Seluruh Karang Taruna desa yang hadir, baik dari Kecamatan Moilong maupun Kecamatan Batui. Jadi saya di sini juga tidak sendiri. Sebenarnya saya ini tidak ada apa-apanya. Tapi mereka lah yang paling hebat ini, para pengurus Karang Taruna Kabupaten Banggai. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Saya mohon izin, saya perlu memperkenalkan ada Wakil Ketua 1, Rito R. Yusuf. Beliau ini satu sekolah. Saya sekitar 15 tahun berpisah dengan beliau, tidak pernah duduk bersama-sama. Alhamdulillah atas budi baik Pak Bupati Banggai, beliau sebagai Wakil Ketua 1 dan saya bisa bersama-sama kembali di Karang Taruna untuk duduk bersama-sama. Kemudian ada
Sekretaris, saya minta berdiri. Franky Botutihe. Franky ini adalah mantan ketua cabang HMI. Beliau ketua Karang Taruna LU. Kemudian beliau ini campuran Gorontalo Gorontalo, dari namanya Botutihe. Jadi beliau ini Gorontalo asli, alhamdulillah. Karena ketua Karang Taruna Kabupaten Orang Balantak, beliau bilang ya ini Balago, Balantak Gorontalo. Kemudian hadir juga, saya minta berdiri, Ibu Bendahara Aryati Belaha. Buka masker. Aryati Belaha ini adalah dari Partai PD Perjuangan. Beliau ingat juga dia kesian. Bendahara yang sangat luar biasa, alhamdulillah mensupport kegiatan Karang Taruna. Terima kasih Bu Aryati. Kemudian ada wakil sekretaris Ibu Pendeta Grace. Dibuka maskernya, Bu. Ya, oke. Wakil sekretaris. Kemudian ada unsur pengurus koordinator departemen. Saya mempersilahkan Ibu Tuti Datu Adam untuk berdiri. Beliau ini adalah owner Kopi Saluan. Ada kopinya? Ada. Terima kasih Bu Tuti. Kemudian ada anggota departemen, ada Irfan Syah Taha. Saya minta berdiri. Irfan Syah Taha ini yang punya warkop Kopi Time di Lalong. Dia juga adalah ketua kelas. Maksudnya ketua kelas yang jajaran Lalong itu. Jadi kalau mau ke Lalong bisa bertemu beliau. Terima kasih Pak Irfan Syah Taha. Kemudian ada Mawardi Mustari, anggota Departemen Seni dan Olahraga. Ya. Beliau ini juga adalah mengabdi di DPRD, melayani komisi berapa? Komisi 3 yang kebetulan anggota dewannya, ketua komisinya adalah berasal dari dapil sini, yaitu Pak ayahanda kita Pak Fuad Muid. Kemudian ada Ibu Foni. Berdiri dulu Ibu Foni. Ini asli Mendono, menikah di Sembongin. Jadi kalau ada palang-palang jalan di sana, kalian cari saja rumahnya untuk berteduh, aman itu. Kemudian ada anggota departemen Ibu siapa Masek namanya? Ya, Niwayan Indri Setiani. Ya, Pasek paling hafal namanya. Oke, jadi Bapak Ibu, Pak Bupati Banggai dan Ketua DPRD, seluruh semua yang hadir. Jadi begitulah sosok seorang Herwin Yatim yang hari ini menjadi bupati dan pembina umum Karang Taruna. Beliau sama seperti itu. Beliau di usia yang masih relatif muda, di usia 31 tahun, beliau sudah terpilih menjadi pemuda teladan tingkat provinsi Sulawesi Tengah. Dedikasi dan integritas itulah kemudian beliau terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili dapil 2 Toili dan sekitarnya. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan biar sejarah ini menjadi cerita bagi seluruh generasi muda para Karang Taruna. Di 2006 beliau pernah mencoba keberuntungannya, mencalonkan diri sebagai wakil bupati kala itu, berpasangan dengan Sahrain Suni. Itulah penghargaan beliau terhadap masyarakat lokal. Kalau beliau mau, sebenarnya beliau yang calon bupati, dan saya yakin kalau beliau di 2006 sudah calon bupati, saya yakin dan percaya beliau sudah terpilih pada tahun 2006. Tetapi karena dedikasi, beliau sangat menghargai tokoh-tokoh lokal, termasuk paman kami, orang tua kami Sahrain Suni. Beliau rela berada di lapis 2 sebagai wakil bupati dan Pak Sahrain Suni sebagai calon bupati. Dewi Fortuna belum berpihak kepada sosok Herwin Yatim di kala itu. Terus apakah beliau langsung kecewa, hati luka, pilu, galau, merana, gundah gulana? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Beliau tampil lagi dan terpilih
sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai PDI Perjuangan masih di dapil yang sama. Sekali lagi, keberpihakan dan pembelaan beliau kepada rakyat itu dibutuhkan, itu dibuktikan dengan beliau tampil kembali dan terpilih lagi untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi rakyat dari dapil Tinton, Batui, dan Toili Barat. Setelah itu beliau kemudian maju sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Pak Sofian Milo. Dan kala itu kemudian rakyat memberikan lagi kepercayaan beliau untuk tampil dan terpilih. Bukan kaleng-kaleng, Pak. Bukan yang karena ada doi, bukan. Bukan karena anak penguasa, bukan. Bukan karena anak raja, bukan. Karena Jatim itu sama seperti saya, sama seperti Anda, saudara-saudara sekalian. Ya, saya perlu menceritakan ini biar sejarah ini kita tahu. Beliau tampil dan terpilih sebagai wakil bupati. Apakah setelah itu beliau berdiam diri, bersantai, berleha-leha, berfoya-foya? Tidak. Beliau juga tampil kembali setelah terpilih sebagai ketua DPC PDI Perjuangan. Kemudian beliau tampil lagi setelah terpilih jadi wakil di 2015. Beliau tampil lagi, kembali lagi. Rakyat memberikan kepercayaan itu kepada beliau dan terpilih beliau duduk bersama-sama kita hari ini sebagai Bupati Banggai. Pajak, Pak, bukan yang karena ada doi, bukan karena dia anak raja, bukan karena dia anak bangsawan, bukan karena dia apa tiba-tiba karena ada doi habis pajak. Tidak. Proses usia 34 tahun beliau sudah merintis karir politik dan pembelaannya kepada masyarakat Kabupaten Banggai, dan terbukti beliau lakukan itu. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya bagaimana kita bersikap sebagai seluruh keluarga besar Karang Taruna? Karang Taruna jelas tegak lurus, tidak ada istilah abu-abu. Posisi kita, Pak Heru Jatim sebagai pembina umum, harapan kita semua, para kepala-kepala desa diatur dalam Permendagri 77. Mohon maaf, Permendagri nomor 18 2018, Permensos 77, peralihan Permensos 25, mengatur jelas posisi Karang Taruna sebagai anak pemerintah. Sehingga tugas saya, tugas Anda, tugas kita semua bagaimana menangkan pemerintah. Pemerintah tidak boleh lemah. Pemerintah harus menjadi pemenang. Menangkan pemerintah desa di sana, menangkan pemerintah lurah di sana, menangkan camat, dan harus wajib adanya kita memenangkan Bupati Kabupaten Banggai untuk periode 5 tahun ke depan. Tegak lurus, Pak, tegak lurus. Posisi Bupati sebagai pembina umum Karang Taruna, dan itu diatur dalam Permendagri nomor 18 dan Permensos 77, peralihan Permensos 25. Ya, jadi harus sinergi. Anda tidak boleh kepala desa lari kiri, tidak boleh kepala desa lari kanan, Karang Taruna lari kiri lari kanan, tidak boleh, tegak lurus. Karena kenapa? Bupati, camat, kepala desa dan lurah bertindak atas nama negara. Saya tegaskan sekali lagi, bupati, camat, kepala desa dan lurah bertindak atas nama negara sebagaimana yang diamankan oleh konstitusi pada pasal 33 ayat 3, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tidak boleh pemerintah lemah, tidak boleh pemerintah kalah dengan yang hoax-hoax di media sosial itu. Setuju? Tidak boleh pemerintah dilemahkan. Tugas pemerintah ini berat. Bupati Bangkai, kita beruntung memiliki bupati seperti Heru Jatim selaku pembina umum. Beliau datang langsung menemui rakyatnya. Beliau ingin memastikan pembangunan itu berjalan sesuai dengan yang diatur dalam APBD kita. Pak, sekaya-kayanya orang, Pak, tidak ada ketika dia duduk dia pakai uang pribadinya untuk mengurus rakyat, tidak ada.
pasti semua menggunakan APBD. Erick Thohir yang memiliki saham begitu besar, ketika dia jadi menteri, uang pribadinya tidak, dia menggunakan nomenklatur APBN. Bupati turun ke rakyat, kalau kita mau dikumpul boleh Pak. Berapa ini mau kumpul ini? Dikumpul di lapangan boleh. Tapi bupati ingin memastikan dia turun langsung ke desa, dia ingin turun langsung ke kelurahan, dia ingin langsung melihat dusun. Pak Bupati ingin memastikan lurah bekerja dengan baik, camat bekerja dengan baik, kepala desa bekerja dengan baik, karena mereka bekerja atas nama negara sebagai representasi negara Bapak Ibu sekalian. Iya, makanya saya 7 tahun macet ini Karang Taruna. Begitu Pak Bupati kasih kepercayaan, berat rasanya bagi saya terus terang. Setelah saya jadi ketua KNPI sebenarnya sudah cukup bagi saya pengabdian terhadap kepemudaan. Tetapi tidak boleh dilemahkan pemerintah ini. Karang Taruna itu harus hadir di tengah-tengah rakyat. Bupati ada pembagian BLT, ya. Karena Bupati sebagai representasi negara, wakil presiden di daerah, di kabupaten, Bupati kita dia lihat langsung itu BLT 600.000 benar, 600.000 dikasih ke rakyat. Susah dapat bupati macam beliau. Beliau turun di desa-desa, di dusun. Beliau ingin lihat jalan APBD itu sudah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Beliau lihat lurah ini tidur apa tidak. Beliau ingin lihat camat ini bekerja atau tidak. Itulah pemimpin yang didambakan dan wajib untuk kita menangkan sebagai pembina umum untuk memimpin Kabupaten Banggai periode 1 tahun lagi ke depan menjadi 2 periode. Setuju? Setuju? Bukan yang nanti mau calon baru dia bagi-bagi, Pak. Hati-hati bro. Benar ini. Jangan nanti ketika dia belum jadi dia bagi-bagi. Setelah dia duduk dia berpikir bagaimana mengembalikan dan dia mengerupsi APBD kita. Itu yang berbahaya Bapak dan Ibu sekalian. Cocok tidak? Iya, makanya hati-hati Pak. Belum calon, apa gunanya dia hambur-hambur sekarang, bagi kiri bagi kanan dan lain sebagainya. Hati-hati ketika beliau duduk Pak. Ya, dia gunakan korporasinya, dia gunakan politik APBD-nya untuk memperkaya keluarga dan perusahaan-perusahaannya. Ini sangat berbahaya. Jadi kalau bupati turun ke rakyat, turun ke desa, turun ke kelurahan, turun ke RT, sekali lagi saya ingin menegaskan, beliau bertindak atas nama negara. Kemudian ingin memastikan bahwa semua pelayanan APBN, semua pelayanan yang bersumber dari APBD itu betul-betul sampai kepada rakyat. Setuju? Sehingga di terakhir penghujung ini ingin saya sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Karang Taruna Pak, diperhatikan Pak Lurah, ya Pak Camat. Saya minta ini dengan sangat Pak. Kalau ada Karang Tarunanya yang tidak sejalan dengan Bapak Ibu Bapak Camat, ganti Pak, tidak ada masalah. Makanya saya minta kepada Karang Taruna, kita berharap di tangan Pak Bupati ini lahir Karang Taruna yang lebih berintegritas. Kita berharap ada peraturan-peraturan yang lebih konkret. Di sini ada Kepala BPPD Pak Amin Jumai. Ya, ini Pak Kadis luar biasa Pak Bupati. Saya telepon siang malam pagi beliau angkat Pak. Karena ada juga Bapak Kadis-Kadis itu tidak beres Pak. Benar ini. Pak Kadis ini tidak diragukan dari 2015 memang beliau sudah berjalan untuk kita. Kasih tepuk tangan dulu Kepala BPPD. Ya. Ada Kadis juga di WA tidak dibaca, tidak dibalas, di telepon tidak diangkat. Ini tidak boleh Pak. Saya sangat keberatan itu Kadis kesehatan itu. Kita mau ingin memastikan beberapa bedah rumah yang dilakukan oleh Karang Taruna, kita punya mau para janda-janda yang tidak layak pakai. Nah, maksudnya karena sudah tua ini Pak Camat. Kalau saya tidak ada urusan Pak, ya, tidak boleh itu Kadis seperti itu. Maksud kita balas WA, di telepon diangkat biar para janda-janda lansia yang sudah tidak layak pakai, yang sudah menghuni rumah tidak layak pakai juga, itu mendapatkan perhatian kesehatannya. Setuju tidak? Ya, jadi Camat sudah support Karang Taruna kita melakukan bedah rumah. Harapannya ada dinas terkait yang kemudian mensupport itu. Tapi di WA tidak dibalas, di telepon tidak diangkat, saya jadi bingung. Ya sudahlah, kita tidak usah pikir itu.
Yang jelas hari ini Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati sudah tahu apa yang harus beliau lakukan. Di penghujung sekali lagi saya ingin mengatakan, para Karang Taruna segera berstrategi. Ya, saya berharap Pak Bupati di Moilong ini, kenapa Moilong kita satukan dengan Batui? Karena Moilong dan Batui ini punya nilai kesejarahan yang tidak bisa dipisahkan. Dan harapan kita, Bapak Bupati Banggai Ketua DPRD, akan lahir kebijakan yang lebih konkret untuk kemudian memperhatikan dan melihat secara nyata, secara jernih kebangkitan para Karang Taruna ini. Kemarin ada kepala desa yang bilang sama saya, Pak, kita punya APBD terbatas dan lain sebagainya. Padahal jelas dalam Permendagri nomor 18. Harapan kita Pak Bupati lebih mensupport itu. Dan ketika Pak Bupati mengeluarkan regulasi yang lebih konkret keberpihakan beliau dan pembelaan beliau terhadap Karang Taruna, kamu mengerti juga ini barang. Jangan cuma tepuk tangan dan ketawa. Kamu mengerti ini tegak lurus, tidak ada cerita. Pembina umum harus kita menangkan pada pemilu 2020 ini. Setuju? Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, demi pena dan segala apa yang dituliskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om. Tabea. Demikian tadi sekapur siri yang disampaikan oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten Banggai. Kepada Bung Irfan kami ucapkan terima kasih.